Mini Risna. Kembali lagi di video kali ini kita masih membahas hal-hal yang berkaitan dengan mahasiswa baru ya. Jadi di video kali ini itu kita membahas lagi tentang lingkup orientasi. Jadi pribadi dalam kegiatan orientasi itu kan cukup padat ya. Jadi dari jam 7 sampai jam 5 itu full semuanya kegiatan. Kita hanya istirahat di jam-jam tertentu seperti jam sholat di waktu zuhur ataupun asar seperti itu. Kadang istirahatnya seperti itu ya, kegiatan orientasi ini. Dan juga kegiatan orientasi ini dilakukan beberapa hari. Biasanya dilakukan 2 sampai dengan 4 hari. Jadi ada hal-hal yang perlu pribadi sekalian siapkan untuk melakukan kegiatan orientasi. Dan satu hal pribadi, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan kegiatan orientasi ini. Karena kegiatan orientasi ini pribadi, kalau memang kegiatan orientasinya ini sesuai dengan yang seharusnya atau sesuai yang ditetapkan sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh Kemendristekdikti sesuai dengan tujuan itu, maka orientasinya ini pasti akan bermanfaat bagi pribadi sekalian dan pasti akan pribadi sekalian akan memperoleh edukasi di sana. Saya pribadi terkait dengan hal-hal yang harus dipersiapkan dalam kegiatan orientasi ini, pertama-tama adalah mempersiapkan atribut. Jadi dalam kegiatan orientasi ini biasanya itu seperti yang saya alami yang lalu, ada beberapa atribut yang harus kita gunakan seperti aturan pakaian. Biasanya untuk aturan pakaiannya itu kita menggunakan hitam putih. Biasanya roknya warna hitam, bajunya warna putih, kemudian bagi yang berkerudung biasanya memakai kerudung warna hitam lagi. Jadi seperti itu. Kemudian atribut tambahan lain biasanya itu ada yang namanya papan nama seperti itu. Kemudian aku nggak mengalami sih atribut misalnya menggunakan topi dan sebagainya, saya tidak mengalami hal tersebut. Jadi hanya seperti itu yang ingin saya berikan kepada Anda pribadi. Terkait hal lain atributnya ya tergantung dari arahan jurusan ya seperti itu, atau dari arahan kampus seperti apa atributnya. Yang jelas atribut umum yang biasa digunakan adalah berpakaian hitam dan putih dan juga menggunakan papan nama seperti itu. Kemudian berikutnya yang harus kita siapkan adalah alat tulis. Jadi terkadang ketika orientasi itu berlangsung, kita diberikan beberapa paper atau kertas-kertas. Di sana kita disuruh menulis tentang rencana hidup. Biasanya kegiatan prospek sekarang itu seperti itu ya. Selanjutnya persiapkanlah tas juga untuk menyimpan alat tulis itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah ketika Anda mengikuti kegiatan orientasi, itu kan mulai datangnya biasanya disuruh dulu kumpul di suatu titik tertentu, baru diserba ke pos masing-masing ya, biasanya seperti itu orientasi. Jadi usahakan Anda datang lebih awal supaya Anda tidak terlambat dan tidak tergesa-gesa dan Anda tidak tertinggal oleh kelompok Anda sendiri. Kemudian berikutnya bangun awal ya pribadi, kan Anda datangnya tuh pagi-pagi dan Anda juga tidak boleh terlambat kalau bisa. Makanya Anda harus bangun awal supaya Anda bisa mempersiapkan segala sesuatunya, supaya Anda tidak ketinggalan atribut-atribut yang harus Anda bawa seperti itu, supaya ketika Anda berangkat Anda tidak tidak kewalahan dan juga enjoy ketika melakukan kegiatan orientasi itu. Karena sejak paginya misalnya Anda memang sudah ready dengan segala kondisi itu. Kemudian berikutnya pribadi, pastikan mentalmu kuat. Dalam kegiatan orientasi yang sesungguhnya yang memang benar-benar orientasi itu, jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal bahwasanya saya akan dibentak atau seperti apa. Dalam kegiatan orientasi sesungguhnya itu pribadi lebih banyak itu diambil alih oleh dosen ataupun senior, misalnya ketua
presiden mahasiswa ataupun ketua BEM seperti itu. Jadi untuk senior-senior lain biasanya hanya mendampingi kita seperti itu, hanya pendamping pos-pos tertentu seperti itu, biasanya hanya seperti itu. Jadi jangan berpikir Anda akan dibantai di sana. Jadi mental Anda jangan terlalu diberatkan dengan pemikiran-pemikiran negatif seperti itu. Kemudian jangan tegang, santai saja. Di sana Anda akan enjoy kok. Anda akan menemukan teman baru, kemudian kegiatannya juga sangat enjoy. Kita belajar untuk bermimpi, kemudian bagaimana cara menghandle waktu dengan baik, kemudian bagaimana cara menyusun rencana pendidikan, dan juga banyak materi-materi dari dosen-dosen, juga dari kadang ada tamu dari luar, tamu yang berkaitan dengan psikologi kadang diundang di sana, dan tamu-tamu yang memang sudah terbilang sukses dalam hal pendidikannya sehingga bisa memberikan Anda motivasi-motivasi. Jadi enjoy aja pribadi ketika Anda melakukan orientasi ini. Saya pribadi itulah hal-hal yang harus disiapkan ya terkait dengan orientasi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi sekalian. Thanks because you have watched my video. Meet again in the next video and bye-bye.